Alat-alat pesawat sederhana. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa program studi PGSD Universitas Terbuka. Hari ini, kita akan mendalami konsep esensial dalam fisika dasar yang sangat relevan untuk pengajaran di sekolah dasar, alat-alat pesawat sederhana. Definisinya sederhana, yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan dengan mengubah arah atau besaran gaya. Tujuan utamanya, mencapai keuntungan mekanik KM. Keuntungan mekanik KM dihitung dari perbandingan antara beban, W dan kuasa, F. KM sama dengan WF. Fokus pertama kita adalah pengungkit atau tuas. Secara fundamental, tuas adalah batang kaku yang berputar di sekitar titik tumpu, F. Tiga komponen utama yang harus Anda pahami adalah titik tumpu, F, beban W yang ingin diangkat, dan kuasa L yang diterapkan. Tiga kategori utama pengungkit diklasifikasikan berdasarkan posisi relatif ketiga komponen ini. Keuntungan mekanik KM tuas dihitung menggunakan perbandingan lengan. KM sama dengan LK per LB. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Mari kita telaah golongan I dan golongan 2. Pengungkit golongan I menempatkan titik tumpu F di antara beban W dan kuasa L. Contohnya termasuk gunting, linggis, atau jungkat-jungkit. Pengungkit golongan 2 menempatkan beban W di antara titik tumpu F dan kuasa L. Contoh paling umum adalah gerobak dorong dan pembuka botol. Pahami bahwa golongan ini dirancang untuk memaksimalkan keuntungan mekanik, di mana KM selalu lebih dari 1. Selanjutnya, pengungkit golongan 3 menempatkan kuasa L di antara titik tumpu F dan beban W. Contoh yang sering kita jumpai adalah pinset, sekop, dan lengan kita saat mengangkat benda. Meskipun KM untuk golongan ini biasanya kurang dari 1, KM kurang dari 1, alat ini mengutamakan kecepatan dan jangkauan gerak, bukan penghematan gaya. Kemudian, kita beralih ke jenis pesawat sederhana kedua, katrol. Katrol berfungsi utama untuk mengubah arah gaya. Katrol dibagi menjadi 3, katrol tunggal tetap, katrol tunggal bebas, dan katrol majemuk. Katrol tunggal tetap, KM sama dengan 1, hanya mengubah arah gaya, seperti pada tiang bendera. Katrol tunggal bebas, KM sama dengan 2, meningkatkan gaya. Sistem katrol majemuk, katrol blok, adalah kombinasi keduanya, di mana KM pada sistem ini ditentukan oleh jumlah tali yang menahan beban. Ini adalah cara paling efektif untuk mengangkat beban berat. Alat ketiga, bidang miring, adalah permukaan datar yang dimiringkan untuk memindahkan objek. Prinsip fisika yang mendasarinya adalah menempuh jarak yang lebih panjang, panjang bidang miring, S, untuk mengurangi gaya, F yang diperlukan untuk mengangkat beban, W ke ketinggian vertikal. Rumus keuntungan mekaniknya adalah KM sama dengan S per jam. Perhatikan, gaya yang diterapkan berbanding terbalik dengan panjang bidang miring. Aplikasi bidang miring sangat meluas dalam kehidupan sehari-hari, dari yang terlihat jelas hingga yang tersembunyi. Contoh klasik adalah jalan berkelok di pegunungan untuk mengurangi kemiringan, baji, wedge, yang digunakan untuk membelah kayu, dan yang paling elegan, skrup. Skrup pada dasarnya adalah bidang miring yang dililitkan mengelilingi silinder. Jarak antar ulir skrup, pitch, adalah faktor penting yang menentukan keuntungan mekaniknya. Pesawat sederhana terakhir yang akan kita bahas adalah roda berporos. Alat ini terdiri dari roda besar yang terhubung erat pada poros, aksle, yang lebih kecil, dan keduanya berputar secara simultan. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan perbedaan jari-jari. Gaya diterapkan pada roda besar untuk memutar poros kecil, menghasilkan torsi yang lebih besar. Ini adalah mekanisme kunci untuk transmisi gerakan. Untuk roda berporos, keuntungan mekanik KM dihitung dari perbandingan jari-jari roda, R, dengan jari-jari poros, R, K, M, sama dengan R per R. Semakin besar rasio jari-jari R terhadap R, semakin besar penghematan gaya yang dihasilkan. Penerapan praktisnya sangat beragam, mencakup setir mobil, engkol pintu, obeng, dan yang sangat kompleks, sistem roda gigi, gears pada kendaraan atau mesin. Rekan-rekan mahasiswa PGSD, harapan saya adalah pemahaman mendalam tentang 4 jenis pesawat sederhana ini. Pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda berporos, dapat Anda aplikasikan secara kontekstual. Mengajarkan fisika dasar haruslah dimulai dari benda-benda yang nyata di sekitar siswa. Anda adalah kunci untuk membuat konsep-konsep mekanik ini terasa hidup dan relevan bagi generasi muda. Semangat mengajar!